Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bidang Yati dengan NIM 23179. Sini saya akan berikan penjelasan dan tutorial untuk materi trigger dalam matkul Basisita 2. Nah, di sini ada ketentuan tugasnya, yaitu tentang studi kasus marketplace. Di sini saya menggunakan marketplace TikTok Shop dan langsung saja kita ke trigger validasi data untuk tugas pertama. Dengan tujuan memastikan data masuk ke database valid dengan studi kasus pada tabel produk. Terdapat field sebagai berikut dan buat trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kosong, tidak boleh kurang dari 0, stok tidak boleh kurang 0. Jika tidak valid, maka tampilkan error. Baik, langsung saja di sini kita untuk tugas pertama di sini saya sudah catat untuk tugas-tugasnya. Nah, di sini tugas pertama. Nah, di sini jadi kita masuk ke tabel produk. Kita buat triggernya di tabel produk. Nah, di sini kita buat dengan nama sebelum input. Before insert, tabelnya produk, dan untuk definisinya itu logikanya itu yang bagian ini. Nah, ini jadi jika harga asli yang baru itu kurang dari 0, maka akan menampilkan error harga tidak boleh kurang dari 0. Begitupun untuk yang stok, jika stok baru itu kurang dari 0, maka akan menampilkan error seperti ini. Setelah itu kita go. Nah, setelah terbuat, kita langsung implementasi hasilnya. Nah, kita buka SQL, terus ini untuk kita coba untuk skenario gagalnya agar memunculkan pesan error. Nah, di sini tertera menambahkan tabel produk dengan nama produk. Di sini produk error, deskripsinya itu testing, harganya itu kurang dari 0, yaitu min 5.000. Stoknya 10, kategori 1, kategori 1. Kita go. Nah, jadi di sini akan menampilkan harga tidak boleh kurang dari 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk skenario berhasilnya. Nah, jadi di skenario berhasil ini kita juga menginputkan produk dengan nama produk benar. Deskripsinya itu testing dengan harga aslinya itu 15.000, stoknya 50 dan FK toko dan SK kategori 1. Kita go. Nah, selanjutnya kita lihat di produk apakah sudah terinput. Nah, ini dia. Jadi jika tidak sesuai dengan kondisi yang tadi, maka akan terinput dan otomatis berhasil. Itu untuk tugas yang pertama. Terus untuk tugas yang kedua, membuat trigger update untuk tabel lain. Jadi tujuannya itu trigger dapat mengubah data di tabel lain secara otomatis. Jadi gajinya itu ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang otomatis. Jadi logika ini saya dimasukkan ke detail transaksi, stok produk dikurangi jumlah tabel dalam kasus sesuaikan dengan data saya. Jadi untuk data saya seperti ini. Nah, sini untuk tugas kedua, kita akan buat trigger di detail order. Karena di data bisa ini namanya detail order. Kita buat new trigger. Terus ini untuk nama triggernya. Dan after insert. Nah, untuk SQL-nya seperti ini. Nah, jadi trigger ini secara otomatis akan menjalankan perintah update pada tabel produk. Setiap kali ada baris baru di tabel detail order. Dengan set stoknya itu nilai stok yang baru adalah stok lama yang dikurangi dengan new jumlah.
Nah, yaitu jumlah barang yang yang baru saja dibeli oleh customer. Nah, untuk where ID product sampai dengan new FK product ini untuk agar hanya produk yang dibeli saja yang stoknya berkurang, bukan semua produk yang ada di tabel. Kita go. Nah, untuk mencobanya itu kita coba tambahkan data di marketplace. Nah, jadi di sini kita menambahkan jumlah pesanan. Misal di sini detail order, jumlahnya itu 5, harga saat belinya itu kita set 150.000 dengan order 1 atau produk 1. Sebelumnya kita cek di detail order. Kita cek di produk. Kan tadi kita mau membeli produk dengan ID produk 1. Di sini stoknya 50 dengan harga asli 150. Nah, sehingga kita coba beli. Yaitu dengan menambahkan data pada detail order dengan jumlah 5. Nah, jika seperti ini artinya sudah ada di detail order. Ini ya. Dan otomatis di produk order ID produk 1 akan berkurang stoknya 5. Otomatis berkurang. Itu untuk tugas yang nomor 2. Jadi selanjutnya untuk tugas yang ketiga itu melengkapi data otomatis, yang dimana tujuannya itu bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Misal tanggal pada tabel transaksi atau order. Sini karena saya menggunakan tabel order. Nah, untuk tugas 3, yang pertama kita buat trigger di tabel order. Dan nama triggernya seperti otomatis isi tanggal BI untuk default itself. Lalu untuk SQL-nya seperti ini. Nah, jadi SQL itu di dalam blog ini, jadi kita bisa menggunakan perintah set new tanggal transaksi sama dengan now. Itu fungsi now adalah fungsi untuk bawaan MySQL yang bisa mengambil tanggal dan waktu server saat ini secara presisi. Seperti jadi nanti otomatis akan mengupdate tanggal transaksinya. Tahu. Nah, selanjutnya kita coba di marketplace. Saya coba untuk menambahkan data tanpa memasukkan tanggal. Jadi sini total bayarnya 75.000. Status pesanannya itu diproses dan FK usernya 1. Nah, sudah tertambah. Selanjutnya kita lihat di order. Nah, ini dia. Jadi untuk tanggal transaksinya itu adalah tanggal 11 Maret 2026 jam 18.27. Jam 6:27 malam. Jadi sesuai dengan yang diinputkan kapan, sesuai dengan triggernya juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.